Shalom, saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita boleh kembali lagi untuk beribadah kepada Allah kita yang kita agungkan dan kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kesempatan hari ini saat kita beribadah, kita memberikan hidup kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, karena kami ada sampai saat ini, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu yang Engkau curahkan atas kami, baik berkat secara rohani maupun jasmani. Biarlah kami semakin hari semakin dewasa dalam kerohanian kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa, kami memohon kepada Engkau, pimpin sertai kami dalam setiap ibadah kami, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan memberkati, dan Engkau juga memberkati saudara-saudara kami Tuhan, baik yang ada di rumah dan di saat ini kami boleh melayani Engkau. Berkatilah kami ya Bapa, dan setiap pujian penyembahan kami boleh menjadikan dupa yang harum di hadapan Engkau dan menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur dan pengharapan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cintakan Yesus, ku cintakan. Jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadiratmu. Ku cintakan Yesus, ku cintakan. Jiwaku merindu menyembahmu selalu, di dalam kekuatanmu. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, sebab Kau surya dan perisaiku. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cintakan Yesus, ku cintakan. Jiwaku sungguh mengasihimu Tuhan. Jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadiratmu. Ku cintakan Yesus, ku cintakan. Jiwaku merindu menyembah
angkat suara ke surga, sebab ke surya dan perisaiku. Jiwaku merindu menyembahmu selalu di dalam kekuatanmu. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, sebab ke surya dan perisaiku. Jiwaku merindu, jiwaku merindu menyembahmu selalu di dalam kekuatanmu. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, sebab ke surya dan perisaiku. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau. Haleluya, oh haleluya, ku cinta Kau Tuhan, glory, haleluya, haleluya, glory, ku sembah Kau Tuhan, haleluya, glory, Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Oh haleluya, haleluya, ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Allah yang dahsyat. Kau pengharapan kami, Engkaulah kekuatan kami. Oh haleluya, haleluya, jamaah kami Tuhan, jamaah kami ya Bapa, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu. Haleluya, haleluya, ku berseru kepadamu, oh Yesus, Yesus, haleluya.
Tuhan. Engkaulah Allah yang ajaib, Engkaulah Allah yang perkasa, Engkau yang berkuasa Tuhan. Haleluya, haleluya, glory, glory. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ya Bapa, Engkaulah Allah yang ajaib, Engkau pencipta langit dan bumi, Engkau yang berkuasa Tuhan, baik di bumi dan di surga. Kami percaya Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terbeban berat Engkau memberikan sukacita ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memulihkan kehidupan kami, Engkau memulihkan keadaan kami Tuhan. Engkau sungguh dahsyat bagi kami ya Bapa. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, atas semua yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu dalam hidup kami. Kami boleh menikmati kasih-Mu. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang kami sembah, hanya Engkau Tuhan yang kami agungkan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Engkaulah tetap Allah kami. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Pujian syukur bagi-Mu,
sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, amin. Bersorak-sorak yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Bapak di dalam surga, Bapak yang baik, kami bersyukur pagi hari ini kembali kami boleh belajar firman Tuhan yang akan membawa kami makin dekat Tuhan, makin mengerti kehendak Tuhan, dan makin sungguh-sungguh kami boleh mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya. Sehingga firman Tuhan pagi ini sungguh-sungguh memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Sembunyikan di balik salib-Mu. Sehingga Tuhan, haleluya, hanya Engkau saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, segala gangguan dari kuasa kegelapan kami usirkan dalam nama Tuhan Yesus. Kau keluar. Terima kasih Tuhan. Kami duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami membuka hati kami. Dan dengan segala kerendahan hati kami sambut firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, kami siap untuk menerimanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang saya beri judul menguji diri sendiri. Menguji diri sendiri. Haleluya. Terambil dari Galatia pasal 6 ayat 4. Galatia pasal 6 ayat 4. Demikian bunyinya. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Amin. Saya bacakan lagi dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Setiap orang harus memeriksa sendiri apakah kelakuannya baik atau tidak. Kalau baik, ia boleh merasa bangga atas hal itu. Tetapi tidak usah ia membandingkannya dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Puji Tuhan. Nah, ini perintah Tuhan supaya kita memeriksa, menguji diri sendiri. Haleluya. Nah, sebab itu jelas sekali firman Tuhan mengatakan, hendaklah tiap-tiap orang menguji, memeriksa. Haleluya. Ya, dirinya sendiri, pekerjaannya, apa yang dilakukannya. Nah, apa yang dipakai sebagai ukuran atau tolok ukur? Jelas tidak ada yang lain, hanya satu, yaitu
firman Tuhan. Haleluya. Semuanya harus disesuaikan dengan firman Tuhan. Sesuai, cocoknya. Ya, ini penting untuk menjadi perhatian kita. Jangan pakai ukuran atau standar yang lain. Pakai standar ukuran firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian firman Tuhan yang kita baca di sini dikatakan, yang harus diuji itu dirinya sendiri, pekerjaannya sendiri. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Bukan apa yang dilakukan orang lain. Bukan urusan kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, diri kita sendiri. Itulah yang harus kita uji, kita periksa sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Haleluya. Kemudian ayat yang ketiga, bagian yang ketiga dari ayat yang kita baca ini mengatakan, maka ia boleh bersukacita. Kenapa bisa bersukacita? Sebab setelah diperiksa, ternyata setelah diuji, ternyata sesuai, cocok dengan firman Tuhan. Sebab itu boleh bersukacita. Haleluya. Dan dengan demikian dia bisa mengambil satu kesimpulan, bahwa apa yang aku lakukan, apa yang aku kerjakan, itu sesuatu hal yang baik. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, kemudian kita melihat di sini firman Tuhan menegaskan dia harus melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Penting. Mengapa? Sebab manusia suka membanding-bandingkan. Dan kalau dia membanding-bandingkan, maka yang muncul apa? Rasa bangga akan diri sendiri. Oh, aku lebih baik dari dia. Aku lebih hebat dari dia. Apa itu? Tidak. Firman Tuhan tidak mengajarkan kita yang demikian. Lihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, semuanya itu cocok dengan firman Tuhan atau tidak, baik atau tidak di hadapan Tuhan. Tak perlu membandingkan dengan orang lain. Sebab kalau kita membandingkan dengan orang lain, itu berarti kita sudah menilai orang lain. Kita sudah menghakimi orang lain. Dan itu bukan hak kita. Itu bukan kewajiban kita. Itu bukan porsi kita. Itu porsinya Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, sebab itu surat Galatia pasal 6 ayat 4 yang ditulis oleh Paulus kepada sidang jemaat Tuhan di Galatia menegaskan, uji dirimu sendiri, periksa dirimu sendiri, uji pekerjaanmu sendiri, periksa pekerjaanmu sendiri. Haleluya. Dan satu-satunya standar ukuran yang harus kita pakai hanya firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Ya, jangan pakai ukuran doktrin gereja, ajaran gereja. Ya, tapi pakai firman. Pasti tidak salah. Pasti betul. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, nah itu yang penting buat kita. Dan firman Tuhan mengatakan, kalau kita lakukan itu, kita menyenangkan hati Tuhan. Sebab apa? Sebab kita tidak melihat orang lain, membandingkan diri kita dengan orang lain, yang akhirnya menimbulkan kesombongan
dari dalam hati kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Menguji diri sendiri, introspeksi. Haleluya. Apa yang harus kita periksa dari apa yang kita kerjakan, dari diri kita sendiri? Apa yang harus kita periksa atau kita uji, kita evaluasi? Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita melihat beberapa buah hal. Ya, apa yang harus kita uji, kita periksa, kita evaluasi mengenai diri kita sendiri. Yang pertama, haleluya. Lukas 10 ayat 27 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Haleluya. Apa yang harus kita periksa? Nomor 1, kasih kita. Bagaimana kasih kita kepada Tuhan? Yang pertama, kedua, kepada sesama. Haleluya. Kepada Tuhan. Jelas firman Tuhan mengatakan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segala apa yang ada pada kita. Jadi cinta Tuhan harus 100%. Haleluya. Tidak boleh terbagi. Ini yang harus kita periksa dari diri kita sendiri. Dan yang kedua, bagaimana kasih kita terhadap sesama. Haleluya. Puji nama Tuhan. Percuma kita bilang aku cinta Tuhan kalau aku tidak cinta sesama. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan, haleluya, cinta kepada sesama itu harus dituangkan, diwujudkan dalam perbuatan. 1 Yohanes 3 ayat 18 mengatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi kasih kepada sesama harus dinyatakan lewat tindakan nyata. Puji nama Tuhan. Dan contoh yang sangat baik adalah kisah orang Samaria yang baik hati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Dari diri kita apa? Yang kedua, Ibrani 10:25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang perlu kita periksa dari diri kita adalah masalah pertemuan ibadah atau masalah ibadah kita. Haleluya. Ya, ibadah di sini dikhususkan pertemuan ibadah. Seperti kita berada di dalam gereja. Itu gimana? Selama ini gimana? Haleluya. Pertemuan ibadah kita gimana? Firman Tuhan mengatakan, jangan ditinggalkan. Kita merenung sejenak sambil memeriksa diri. Apakah saya sering meninggalkan pertemuan ibadah? Apakah saya sering tidak menghadiri pertemuan ibadah? Kalau memang terpaksa, apa boleh buat? Tetapi seringkali alasan tidak menghadiri ibadah adalah
alasan yang dibuat-buat, alasan yang tidak cocok sama sekali. Mungkin karena ketiduran malam, tidur terlalu larut, menyaksikan mungkin sesuatu, tidak bisa bangun. Sayang, justru menjelang hari ibadah kita harus istirahat cukup supaya kita bisa ikut ibadah penuh sukacita memuji Tuhan. Periksa diri, gimana pertemuan ibadah itu. Firman Tuhan mengatakan jangan ditinggalkan. Haleluya, jangan ditinggalkan. Bahkan firman Tuhan mengatakan, Daud berkata kepada anaknya Salomo, haleluya, jangan engkau meninggalkan dia, meninggalkan Tuhan. Haleluya, jikalau engkau mencari dia, dia akan menemui engkau. Ini penting dalam hidup kita, ya. Puji nama Tuhan, haleluya. Yang ketiga, apa yang harus kita periksa di dalam diri kita, tentang diri kita atau tentang apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Yang pertama jelas kasih kita, kasih kepada Tuhan dan sesama. Yang kedua pertemuan ibadah kita, artinya ya kita kontak hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Hal ketiga yang harus kita periksa di dalam diri kita, perihal melayani. Bagaimana pelayanan kita? Bagaimana pelayanan kita? Makin semangat, makin menggebu-gebu, makin sungguh-sungguh, atau makin merosot? Makin merosot. Haleluya. Tidak boleh. Meskipun ada pandemi, semangat ini harus terus menyala-nyala. Haleluya. Tidak boleh kendor sedikit pun. Periksa bagaimana pelayanan kita. Renungkan dengan sungguh-sungguh dan dengan segala kerendahan hati. Haleluya. Firman Tuhan yang kita baca mengatakan, jangan kendor di dalam melayani. Ya, artinya kendor itu kalau dulu pelayanannya itu bukan main, saben kali datang, saben kali ikut pelayanan. Sekarang mundur, mungkin seminggu sekali, mungkin sebulan sekali, mungkin setahun sekali. Itu yang terjadi. Haleluya, kendor. Yang kedua, firman Tuhan mengatakan harus rajin dan bersemangat, penuh semangat, rajin. Penting untuk diperhatikan. Dan yang ketiga, firman Tuhan mengatakan roh menyala-nyala. Dengan roh yang menyala-nyala, artinya bukan dingin, ya, tetapi menyala-nyala luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Ini yang Tuhan mau. Haleluya. Jangan kendor dalam pelayanan apapun yang terjadi. Ini yang harus kita periksa. Memeriksa diri itu ya kayak gitu. Beberapa hal ini. Masih banyak yang lain, tapi pagi ini kita akan periksa 5 saja. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Yang keempat. Wahyu pasal 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang engkau harus derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari dalammu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari.
hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yang harus kita periksa yang keempat adalah bagaimana kesetiaan kita. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun? Haleluya. Dalam keadaan yang sulit, yang sukar, dalam keadaan tertekan dan sebagainya, apa kita tetap setia kepada Tuhan? Banyak dalam keadaan-keadaan seperti itu, susah, menderita dan lain sebagainya, jadi tidak setia kepada Tuhan. Sayang, ayo tetap setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Puji nama Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan jelas mengatakan, setia sampai akhir hidupmu, dan kau akan mendapat mahkota kehidupan. Haleluya, luar biasa. Puji nama Tuhan. Setia sampai akhir hidup, sampai mati itu tidak mudah. Masih ingat kisah satu keluarga di satu desa di luar negeri? Haleluya. Yang setia sampai akhir hidupnya kepada Tuhan. Situasi yang dihadapi oleh keluarga ini bukan situasi yang mudah, tapi situasi yang gawat. Satu desa marah sama mereka karena mereka terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dikumpulkan di balai desa, di sidang. Cuma ada satu kemungkinan bagi dia untuk lolos dari hukuman mati, yaitu meninggalkan Tuhan Yesus. Haleluya. Suami kepala keluarga ditanya, mau meninggalkan iman percayamu? Dengan tegas dia berkata, tidak. Sekali aku ikut Tuhan Yesus, selamanya aku ikut Tuhan Yesus. Dua anaknya dipenggal kepalanya. Masih ada kesempatan, kata sidang itu. Masih tahu mau percaya kepada Tuhan Yesus atau meninggalkan Tuhan Yesus? Dia bilang, tidak. Sekali ikut Tuhan Yesus, tetap ikut Tuhan Yesus. Istrinya dipenggal. Bayangkan, di depan mata anak dan istrinya dipenggal. Terakhir katanya, kamu, gimana kamu? Masih tetap tidak mau tinggalkan imanmu? Masih tetap? Ya, sekali ikut Tuhan Yesus, tetap ikut Tuhan Yesus. Kepala dia dipenggal. Ini setia sampai mati. Dan pasti ada mahkota yang dia terima di dalam surga. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita kesulitan sedikit, kesukaran sedikit membuat kita sudah tinggalkan Tuhan. Aduh, di mana letak kesetiaan kita? Kalau kita cinta Tuhan 100%, kita pasti bisa setia kepada Dia sampai akhir hidup kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tuhan sendiri setia kepada kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini Tuhan. Kita juga harus seperti itu. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Nah, kemudian yang kelima. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Nah ini yang kelima. Periksa diri. Apakah kita mau berani dan rela pikul salib?
Apa artinya pikul salib? Secara umum pengertiannya sederhana. Menderita bagi Kristus. Itu pikul salib. Mau? Haleluya. Saudaraku, banyak kita di sini gugur. Kalau suruh menderita, banyak yang tidak mau. Kalau dapat berkat, banyak yang mau, bahkan rebutan. Sayang. Ayo, pikul salib buat dia. Haleluya. Beranilah menderita karena Kristus. Sebab menderita karena Kristus tidak sia-sia. Haleluya. Lewat kehidupan kita, nama Tuhan dibesarkan dan dipermuliakan. Tahu hasilnya satu keluarga tadi yang dibunuh karena pegang imannya kepada Tuhan Yesus. Satu dusun, satu desa itu bertobat. Dimulai dari kepala desanya. Luar biasa. Ini hasilnya. Menderita karena Kristus. Menderita bagi Kristus tak pernah sia-sia. Haleluya. Pasti memberkati. Pasti jadi berkat. Haleluya. Sebab itu ayo, beranilah menderita karena Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, kemudian haleluya. Kesimpulannya, kalau kita mau menguji diri sendiri, haleluya, dalam 5 hal ini, kasih Tuhan dan kasih sesama, pertemuan ibadah, haleluya. Kemudian yang ketiga adalah pelayanan. Yang keempat kesetiaan. Yang kelima pikul salib. Kalau kita sudah menguji diri kita dalam hal-hal ini, puji Tuhan, dan kita mendapati, oh semuanya terwujud di dalam kehidupanku. Oh puji Tuhan, aku bisa melakukan semuanya. Bukan karena aku kuat, bukan karena aku gagah, tetapi karena Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Kita bangga, bukan sombong, tidak, bangga. Haleluya, karena kita bisa memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Dan kita mendapatkan sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan. Ini keuntungan orang yang mau periksa diri sendiri. Demikian juga kita. Ayo, jadilah orang yang suka memeriksa diri sendiri. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang pada pagi hari ini mengajar kami untuk kami boleh introspeksi, memeriksa diri sendiri, memeriksa menguji pekerjaan yang kami lakukan. Haleluya, kami bersyukur Kau sudah mengingatkan semua ini. Kami akan lakukan. Dan kalau kami mendapati setelah menguji semuanya itu cocok sesuai dengan firman Tuhan, sungguh kami bersyukur, bersukacita, berbahagia, karena dalam hidup kami bisa memuliakan Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Haleluya, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami juga jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya, kami yakin Tuhan, berkat-Mu menyertai kami sekalian. Haleluya, berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, pimpinan dan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.